Gue sebenarnya, nah ini masalah ngomong transformasi ya, transisi ya. Gue memang bertransformasi dari berbagai macam bidang gitu. Awalnya gue menulis buku, terus lama-lama industri buku kita makin menurun. Gue harus mencari bentuk lain, apa? Semakin teknologi maju, orang menonton video. Gue masuk di YouTube tuh 2009, waktu itu gak ada yang nonton YouTube. Akhirnya gue bikin serial di YouTube namanya Malam Minggu Miko, dibeli sama TV, terus gue ngelanjutin lagi. Jadi kata kuncinya gini, dan gue terus terang ya, banyak ngelihat teman gue yang dulunya blogger, sekarang udah nggak tahu kemana. Gue ngelihat teman gue banyak yang dulu pas zaman Twitter masih aktif jadi seleb tweet, terus tiap hari suka pamer, gue dapet brand nih, nge-tweet 10 juta apa segala macam. Sekarang udah nggak tahu kemana. Gue banyak ngelihat orang teman-teman YouTube yang dulunya termasuk top 10 YouTuber Indonesia dengan subscriber terbanyak, sekarang juga udah nggak tahu kemana gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau survive di zaman yang udah cepat sekali berubah, kita harus rela untuk bertransformasi. Persoalan yang orang yang mati-mati ini adalah mereka yang males pertama, dan kedua terlalu sombong untuk berubah. Nah, kapan kita untuk tahu bahwa gue di atas, dunia berubah, dan jangan sampai pas dunia berubah kita baru, oh ya udah deh gue mau ikut gitu. Gue ada cerita lain nih. Jadi waktu gue jadi penulis, gue ketemu temen gue di sebuah di Talavera waktu itu di Cilandak gitu. Dia turun terus bilang, lo kerjanya apa sekarang? Gue penulis gitu. Oh beda ya sama gue ya, gue punya karir, dia bilang. Maksudnya apa? Ya gue jadi sales, nanti jadi manajer sales, jadi direktur dan lain-lain. Oh gitu. ada tahap prosesnya, ada tahapnya. Okay. Penulis kan gak bisa jadi direktur penulis. Oh iya. Dia bilang kayak gitu. Nah itu bikin gue mikir saat itu. Kalau gue melihat, ya buku adalah produk yang gue hasilkan sebagai seorang kreator kan. Kalau gue mikirnya hanya bikin itu aja, ya gue tidak akan grow gitu. Nah ini perspektif lain, kalau orang mau transform itu supaya menghindar dari kejatuhan, ada juga lo bisa transform supaya lo bisa tumbuh. Jadilah saat itu gue berpikir karir bukan ke atas, tapi jangan-jangan bisa ke samping. Dari penulis buku, gue bertransformasi, jadi bikin serial di website, jadi sutradara. Gue bertransformasi, gue geser lagi, jadi stand up comedian. Gue geser lagi, jadi yang lain gitu. Jadi kadang kita nggak tahu gitu bahwa untuk kita tumbuh, kita mungkin perlu untuk men-challenge diri kita. Bisa nggak gue jadi yang lain selain diri gue sekarang? Dan rela untuk melakukan itu. Kuncinya ya paling gampang ya jadi beda. Udah, di saat kita, banyak orang bilang kayak gini, gue mau jadi stand up comedian, gue harus jadi kayak gimana? Kalau mau jadi paling lucu, yang lebih lucu banyak. Gue jadi penulis buku harus kayak gimana? Kalau mau jadi yang paling menyentuh hati itu banyak. Tapi kalau kita jadi yang paling beda, kita akan sendirian. Dan gimana caranya lu punya konten-konten yang jadi pembeda di antara kreator-kreator lain. Di situ orang akan punya kedekatan dengan lo gitu, karena lo menawarkan sesuatu yang beda. Itu yang ngebuat lo layak buat diikuti gitu sih.